Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umi Aziza dengan stambuk S1G1-18032, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas tengah semester dengan mata kuliah Disaster Recovery. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok subbab. Yang pertama, Introduction to Contingency Planning atau pengantar perencanaan kontingensi. Pada submateri ini berfokus pada jenis perencanaan lain, rencana yang dibuat untuk kejadian buruk yang tidak terduga ketika penggunaan teknologi terganggu dan operasi bisnis dapat terhenti. Karena teknologi mendorong bisnis, perencanaan untuk kejadian buruk yang tidak terduga biasanya melihat manajer dari manajemen bisnis umum serta komunitas teknologi informasi dan infosys yang diminati. Mereka secara kolektif menganalisis dan menilai seluruh infrastruktur teknologi organisasi menggunakan pernyataan misi dan tujuan organisasi saat ini untuk mendorong kegiatan perencanaan mereka. Namun untuk sebuah rencana mendapatkan dukungan dari semua anggota organisasi juga harus disetujui dan didukung secara aktif oleh komunitas bisnis umum yang berkepentingan. Kebutuhan untuk memiliki rencana di tempat yang secara sistematis membahas bagaimana mengidentifikasi, menahan, dan menyelesaikan kemungkinan kejadian buruk yang tidak terduga telah diidentifikasi pada hari-hari awal. Praktek profesional di bidang perencanaan kontingensi terus berkembang sebagaimana tercermin dalam publikasi khusus. NIST adalah lembaga federal non-peraturan dalam Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang berfungsi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing di Amerika Serikat dengan bertindak sebagai clearinghouse untuk standar yang terkait dengan teknologi. Yang pertama ada divisi keamanan komputer NIST yang memfasilitasi berbagai informasi tentang praktek yang dapat digunakan untuk mengamankan sistem informasi. Kemudian yang kedua ada NIST menyarankan sumber daya sistem informasi sangat penting untuk keberhasilan sebuah organisasi. Bahwa layanan yang diidentifikasi yang disediakan oleh sistem ini dapat beroperasi secara efektif tanpa gangguan yang berlebihan. Yang ketiga, beberapa organisasi khusus badan federal untuk alasan keamanan nasional diwajibkan oleh undang-undang atau mandat lain untuk memiliki rencana dan prosedur seperti setiap saat. Secara umum, kemampuan organisasi untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang merugikan tergantung pada perencanaan yang tepat dan pelaksanaan rencana tersebut. Tanpa rencana yang diterapkan, suatu peristiwa yang merugikan dapat menyebabkan kerusakan parah pada sumber daya dan aset informasi organisasi yang mungkin tidak akan pernah dapat dipulihkan kembali. Ada penekanan yang berkembang pada kebutuhan untuk perencanaan yang komprehensif dan kuat untuk keadaan yang merugikan. Organisasi cenderung fokus pada persiapan defensif, menggunakan penilaian ancaman kompresif yang dikombinasikan dengan pertahanan mendalam untuk memperkuat sistem dan jaringan terhadap semua risiko yang mungkin terjadi. Lebih banyak organisasi sekarang memahami bahwa persiapan melawan ancaman dengan tetap menjadi hal yang mendesak dan aktivitas penting, tetapi pertahanan itu akan gagal karena penyerang memperoleh kemampuan dan sistem baru mengungkapkan kelemahan laten. Ketika bukan jika pertahanan dikompromikan, manajer keamanan yang bijaksana telah mempersiapkan organisasi untuk menimbulkan kerugian dan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk memulihkannya. Praktek manajemen risiko yang baik mendikte bahwa organisasi harus siap untuk apapun. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu insiden respon atau tanggapan insiden. Insiden peristiwa merugikan yang dapat mengakibatkan hilangnya aset informasi, tetapi tidak mengancam kelangsungan hidup seluruh organisasi. Kandidat insiden peristiwa yang tidak diinginkan. Respon insiden atau yang biasa disingkat dengan IR
seperangkat upaya perencanaan dan persiapan organisasi untuk mendeteksi, bereaksi, dan memulihkan dari suatu insiden. Rencana respon insiden, produk terdokumentasi dari perencanaan respon insiden. Rencana yang menunjukkan upaya yang dimaksud organisasi jika terjadi insiden. Perencanaan respon insiden biasa disingkat dengan IRP, tindakan yang diambil oleh manajemen senior untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan IR, rencana, dan tim respon insiden keamanan komputer. Meskipun mereka mungkin tidak secara resmi melabeli upaya tersebut, organisasi ini melakukan respon insiden. IR harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan hati-hati, karena organisasi sangat bergantung pada penanganan dan penyelesaian insiden yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, insiden respon planning merupakan persiapan untuk upaya tersebut dan dilakukan oleh tim EIRP. Perhatikan bahwa istilah respon insiden dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan atau fase tertentu dalam reaksi keseluruhan. Namun, dalam upaya meminimalkan kebingungan, teks akan menggunakan istilah IR untuk menggambarkan keseluruhan proses dan reaksi daripada respon untuk menggambarkan kinerja organisasi setelah mendeteksi sebuah insiden. Dalam bisnis, kejadian tak terduga terkadang terjadi jika peristiwa tersebut menunjukkan potensi kerugian. Peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang merugikan atau kandidat insiden. Ketika peristiwa buruk mulai bermanifestasi sebagai ancaman nyata terhadap informasi, itu terjadi insiden. Rencana respon insiden biasanya diaktifkan saat organisasi mendeteksi insiden yang memengaruhinya, terlepas dari sebagai kecil efeknya. Selanjutnya, tim respons insiden keamanan komputer atau CSIRT. Tim IR yang terdiri dari profesional TI teknis, TI manajerial, dan infosec yang siap mendeteksi, bereaksi, dan memulihkan dari suatu insiden. CSIRT dapat mencangkup anggota IRPT seperti disebutkan sebelumnya. Tugas awal CPMT adalah membentuk IRPT yang akan mulai bekerja dengan mengembangkan kebijakan untuk menentukan operasi tim, mengartikulasikan respon organisasi terhadap berbagai jenis insiden, dan menyarankan pengguna bagaimana berkontribusi pada respon efektif organisasi. Daripada berkontribusi pada masalah yang dihadapi, IRPT kemudian membentuk tim respons insiden keamanan komputer atau biasa disebut CSIRT. Beberapa anggota kunci IRPT mungkin menjadi bagian dari CSIRT. Kemudian sebab terakhir yaitu business continuity atau keberlangsungan bisnis. Manajemen krisis atau CM adalah seperangkat organisasi perencanaan dan upaya persiapan menghadapi potensi cedera manusia, trauma emosional, atau kehilangan nyawa sebagai akibat dari sebuah bencana. Sementara beberapa organisasi memasukkan manajemen krisis sebagai bagian dari rencana DR, perlindungan kehidupan manusia dan citra organisasi adalah prioritas yang sangat tinggi sehingga mungkin pantas mendapatkan komite kebijakan dan rencana. Menurut Gartner Research, tim manajemen krisis bertanggung jawab untuk mendukung dan
untuk mendukung mengelola acara dari suatu perusahaan, perspektif, dan melakukan peran, yaitu personil mendukung dan orang yang mereka cintai selama krisis, memberikan informasi kepada publik tentang acara tersebut, dan tindakan yang diambil untuk memastikan pemulihan personel dan perusahaan. Berkomunikasi dengan mayor pelanggan, pemasok, mitra, badan pengatur, organisasi industri, media, dan pihak lainnya yang berkepentingan. CMRT harus menetapkan basis operasi atau pusat komando di dekat lokasi bencana sebagai secepatnya. CMRT harus mencangkup individu dari semua area fungsional organisasi untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasamanya. CMRT dibebankan dengan 3 tanggung jawab utama. Yang pertama, memverifikasi status personel. Semua orang di organisasi harus dipertanggungjawabkan, termasuk individu yang sedang berlibur, cuti, dan perjalanan bisnis. Memberitahu semua orang melalui daftar peringatan. Ada banyak pendekatan untuk meningkatkan daftar nama. Untuk pendekatan sederhana adalah desentralisasi dan pendekatan terpusat. Dalam pendekatan desentralisasi dikenal sebagai pendeteksi hierarkis. Seorang di organisasi memberitahu peringkat tertinggi eksekutif yang dapat mereka jangkau, seperti CEO yang kemudian memberitahu stafnya seperti kepala petugas keuangan, petugas informasi, kepala operasi, petugas, dan lain-lain. Mereka pada gilirannya memberitahu staf mereka dan seterusnya sampai semua orang telah diberitahu. Banyak dari kita yang akrab dengan siaran darurat, sistem yang digunakan oleh stasiun televisi dan operator telepon nirkabel atas nama AS pemerintah federal. Namun organisasi dapat membeli perangkat lunak yang memungkinkan karyawan untuk mendaftarkan beberapa alamat email, nomor telepon, dan bahkan alamat IP komputer, sehingga jika terjadi darurat mereka akan menerima otomatis teks, panggilan telepon, email, dan bahkan pop-up komputer. Secara dramatis meningkatkan kecepatan pemberitahuan dan kemungkinan bahwa semua orang akan mendapatkan pesan. Fungsi kedua dari sistem ini yaitu kemampuan untuk melakukan pelacakan personel atau jumlah karyawan yang disebutkan sebelumnya. Setelah seorang karyawan menerima pemberitahuan dari sistem jenis ini, mereka dapat merespon dengan membiarkan organisasi bahwa mereka telah menerima pesan dan bahwa mereka baik-baik saja. Setelah keadaan darurat berlalu, sistem dapat mengirimkan pesan yang sangat jelas. Biarkan semua orang tahu aman untuk kembali bekerja atau kembali untuk hidup mereka. Metodologi untuk kebijakan CM dan perencanaan CM dapat mengikuti pendekatan dasar yang sama seperti pemulihan bencana, kebijakan, dan rencana. Tapi mereka harus menyertakan konten tambahan yang berfokus pada notifikasi prosedur keselamatan personel, seperti tempat penampungan, rencana evakuasi, informasi, kontak untuk pelayanan darurat, dan sejenisnya, seperti semua upaya organisasi serasi menghasilkan perbaikan. Mungkin itu saja pokok subbab serta materi yang dapat saya rangkum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.